Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agus Sugiono, CGP Angkatan 9, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kali ini saya akan menampilkan video tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 17 Jakarta yang dihadiri oleh Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 17 Jakarta. Budaya positif yang diterapkan di SMK Negeri 17 Jakarta untuk menciptakan lingkungan aman bagi siswa, menciptakan iklim belajar yang nyaman bagi siswa. Dimulai pagi hari kita menyambut mereka dengan 6S: sapa, senyum, salam, salim, sopan, dan santun, sehingga murid meyakini bahwa sekolah adalah rumah pertama mereka untuk mendapatkan ilmu. Kebutuhan dasar manusia berbeda-beda, namun pada akhirnya mereka menginginkan yang namanya kasih sayang, kekuatan, kemudian kebebasan, kemudian bakat. Kebutuhan manusia berbeda-beda, termasuk kebutuhan murid di sekolah. Dari mulai memberi kasih sayang kepada guru, kebebasan mereka untuk berkreasi, dan penguatan dalam hal menentukan pilihan minat mereka. Belum lagi di sekolah diterapkan posisi kontrol sebagai guru, dari mulai penghukum, mengaku bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai pendidik tidak bisa menyalahkan siswa ketika melakukan kesalahan, tapi kita melakukan dengan cara segitiga restitusi, di mana menstabilkan identitas mereka, kemudian validasi keyakinan salah, validasi kesalahan mereka, dan meyakini atau penerapan keyakinan mereka, sehingga murid tidak merasa bersalah, yang ada melakukan penguatan-penguatan agar tidak sampai terulang kembali. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan video diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 17 Jakarta. Selamat menyaksikan. Saya meminta waktu kurang lebih 60 menit untuk membuat video tentang diseminasi budaya positif berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Jadi hasil-hasilnya dimulai dari diri saya sendiri, kemudian nanti untuk hari Rabu Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Namun untuk lebih khususnya acaranya akan dipandu oleh MC mantunya Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, serta staf dan karyawan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan serta sekalian alam, yang atas izinnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh ilmu dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga acara kita pada kesempatan kali ini dapat membawa berkah dan ilmu yang banyak. Langsung saja kita masuk ke pemateri, yaitu narasumber saya akan bacakan yang akan dipandu oleh Bapak Agus Sugiono. Mari Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha SMK Negeri 17 Jakarta,
Pada kesempatan siang hari ini, saya coba memaparkan tentang diseminasi budaya positif dalam rangka melengkapi tugas Guru Penggerak Angkatan ke-9, di mana budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah, terutama di SMP Negeri 17. Namun sebelum membahas tentang budaya positif, mungkin di antara Bapak Ibu bisa menjawab dari gambar ini. Orang Majikan. Kalau dari dekat seperti apa, dari jauh seperti apa? Dari jauh orang tua. Dari dekat ada orang itu yang kita. Jadi dari jauh tampak sepasang orang tua ya, nenek kakek. Kemudian dari dekat tuh ada orang main gitar. Ada juga cewek cantiknya tuh. Bapak Ibu, konsep utama budaya positif yang mana ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar di mana membangun budaya positif di sekolah itu dapat dilakukan dengan menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kebetulan ini saya ambil fotonya pada saat menyambut mereka di pagi hari. Kalau kita menyambut mereka, yakin mereka pun akan menyambut kita. Tentu diterapkan dengan 5S. Salam, salim, kemudian apa lagi? Senyum, sapa, sopan santun. Ya. Disiplin positif, di mana disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, untuk mendapatkan kepatuhan atau untuk mendapatkan contoh. Tapi terkadang kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Arti ketika mereka melakukan sesuatu kebaikan, berarti tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya balas jasa. Kebutuhan dasar manusia, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan kebutuhan murid di sekolah. Sehingga sebagai pendidik perlu kita memahami kebutuhan dasar murid kita, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada belonging, kemudian power, kemudian fun, kemudian freedom. Belonging itu artinya kasih sayang. Setiap siswa atau murid tentu mendapatkan kasih sayang berbeda dengan gurunya.
ketika kita memberikan satu kasih sayang kepada seorang murid, tentu akan berbeda dengan murid yang lain. Kemudian power atau kekuatan. Setiap murid mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, baik cara berpikirnya atau kemampuan dalam menelannya. Kemudian fun atau kesenangan. Setiap murid tentu memiliki kesenangan yang berbeda-beda, dan freedom atau kebebasan mereka dalam arti kata berkreasi dalam pembelajaran. Masih ada batasannya tentang kebebasan. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Ada bertiga. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ini pernah dibahas pada saat materi bullying. Dan dijelaskan oleh Bu Santi, ini posisi kontrol restitusi yang pertama penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, langsung kita memvonis dalam arti kata anak itu bersalah. Contoh, ketika anak kita telat, tentu kita akan langsung vonis atau memberikan hukuman. Itu disebut penghukum. Termasuk ke pembuat bersalah, seakan-akan tidak ada kebenaran pada diri anak. Kemudian sebagai teman, tidak ada jarak antara murid dengan guru. Kemudian sebagai pemantau, melihat kesalahan murid dari jauh. Dan yang kelima adalah manajer. Ini yang memberikan kekuatan kepada murid. Ketika mereka melakukan kesalahan, guru tidak akan langsung memberi hukuman, tapi akan memberikan kekuatan kepada murid tersebut apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya setelah dilakukan posisi kontrol restitusi dalam hal manajer, tentu dampaknya adalah bahwa murid tidak akan lagi melakukan kesalahan. Itu dengan adanya perjanjian. Ini yang harusnya kita harapkan dari Bapak Ibu guru sebagai pendidik, yaitu manajer. Mungkin jujur sebelum kita mengenal yang namanya posisi kontrol restitusi, kita selalu berada di nomor 1. Itu khusus untuk saya. Ketika murid melakukan kesalahan, langsung saya hukum. Seakan-akan kita tidak pernah mendengar apa alasan dia melakukan tersebut, kemudian apa sebabnya dia melakukan tersebut. Contoh kasus, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Kalimat ini Bapak Ibu, ini bisa dijadikan kalimat kita sebagai penghukum. Apa sebab? Karena kita sudah memvonis seorang murid
dengan kata-kata salah tanpa kita mendengar apa alasannya dia menggunakan sepatu. Di dalam hal ini Pak Lukman itu sudah berlaku sebagai penghukum. Sudah terlambat, salah pula warna sepatu. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Jadi kalimat kata-kata tidak itu sebagai kalimat penghukum. Sehingga tanpa mendengar penjelasan dari Sabrina, maka Pak Lukman mempunyai cara sendiri sebagai penghukum itu dengan cara dia sendiri. Itu tipe cara penghukum. Artinya setiap kali keputusan dia ambil sendiri tanpa mendengar kesalahan dari siswa tersebut. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Akibat dari posisi kontrol Pak Lukman sebagai penghukum, maka membuat Sabrina malu itu. Kemudian keyakinan di kelas. Keyakinan di kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berarti kalau bicara masalah keyakinan kelas, itu hanya berlaku di kelas antara siswa dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang bersifat konkret atau terperinci. Artinya keyakinan kelas itu bersifatnya murni, nyata. Kemudian kalimatnya itu berupa universal, artinya bisa dipahami oleh seluruh siswa. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif dan nanti akan mengandung perubahan paradigma dari para siswa. Sehingga manakala mereka berbuat kesalahan, nanti kita akan ingatkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh siswa. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya ketika membuat keyakinan kelas, dari masing-masing siswa biasanya ngomong, itu akan bicara. Kira-kira apa? Ada yang mengatakan kalau tidak mengerjakan PR atau kalau terlambat, seperti itu. Nanti akan dibentuk keyakinan kelas antara siswa dan Bapak Ibu. Kemudian selalu mengevaluasi keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga harusnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Ketika anak itu melakukan kesalahan, itu bukan terulang kembali kesalahan itu akan dibuat, tetapi mereka akan memperbaiki kesalahan mereka buat, sehingga tidak lagi kesalahan-kesalahan yang timbul akibat dari siswa tersebut.
Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Artinya jujur dalam mengakui kesalahannya. Setelah dievaluasi, maka dia akan jujur untuk tidak lagi berbuat kesalahan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Artinya ditawarkan apakah dengan kejadian ini apakah akan terulang kembali. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika siswa melakukan kesalahan, contoh salah seragam, maka ketika kita melakukan segitiga restitusi, yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Kita tanyakan kepada anaknya, kenapa menggunakan seragam yang salah, tidak sesuai dengan harinya, atau kesalahan apa yang pertama hari kalian buat seperti itu. Kalau dia melakukan dia mengakui kesalahannya, maka kita kuatkan dengan cara timbal balik dengan kalimat positif. Bukan cuma kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, teman kamu pun mungkin pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanyakan kepada anaknya, apakah yang kamu lakukan ini salah atau benar? Jika dia mengakui, berarti itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Tanyakan kembali, apakah akan terulang kembali kamu salah pakai seragam sekolah? Pasti nanti jawabannya tidak akan diulangi kembali. Ini bentuknya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Kalimatnya adalah berbuat salah tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat-kalimat pada saat menstabilkan identitas kepada siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian pada saat tindakan yang salah dalam segitiga restitusi, kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu menggunakan seragam ini di luar seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemungkinan kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini untuk meyakini validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Tentu ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat antara murid dengan guru. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini kalimat-kalimat yang digunakan pada saat menanyakan keyakinan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Ini pernah jadi institusi, sebenarnya berupa video ini. Antara saya memanggil satu orang siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian kita lakukan segitiga restitusi, kita tanyakan stabilitas, kemudian validasi keyakinan salah, dan menanyakan keyakinan. Nur, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Saya datang terlambat ke sekolah, Pak. Oh, jadi kamu hari ini datang terlambat ke sekolah. Sebenarnya bukan cuma kamu yang melakukan kesalahan. Teman kamu minggu lalu, Erik, juga melakukan kesalahan. Kalau boleh Bapak tahu apa alasan kamu datang terlambat ke sekolah? Saya di rumah banyak kegiatan, Pak. Terus selain itu, Bapak lihat hari ini kamu tidak pakai seragam sekolah sesuai peraturan. Saya terburu-buru, Pak. Harusnya seragam itu sudah dipersiapkan dari malam agar tidak salah memakai seragam.
Nah, sekarang bagaimana caranya agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi? Saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan menggunakan seragam sesuai harinya, Pak. Betul, jadi sekolah sudah membuat peraturan dalam penggunaan seragam. Hendaknya kamu bisa ikuti, bisa patuhi peraturan tersebut. Nah, minggu lalu kita sudah buat keyakinan kelas ya. Menurut kamu, keyakinan apa yang kita buat dengan kesalahan kamu ini? Tidak terlambat masuk ke sekolah dan disiplin memakai seragam, Pak. Ya betul, disiplin menggunakan seragam sesuai peraturan sekolah. Terus apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak, Pak. Nah, Bapak berharap sih untuk kedepannya kamu jadi lebih baik lagi gitu. Datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai peraturan sekolah. Kalau Bapak perhatikan, tadi kamu mudah sekali menjawab soal. Terus kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kemarin saya latihan eskul sampai malam, jadi saya tidak mengerjakan PR-nya. Kamu boleh membagi waktu itu antara eskul dengan sekolah, tapi jangan lupakan kewajiban kamu sebagai murid. Apa kewajiban kamu sebagai murid? Mengerjakan PR, Pak. Betul sekali. Mengerjakan PR adalah kewajiban kamu sebagai murid. Nah, sekarang Bapak ingin tahu bagaimana cara kita agar kewajiban kita sebagai murid itu terpenuhi. Saya akan membagi waktu, setelah pulang sekolah, saya akan mengerjakan PR. Baik. Nanti kamu harus membagi waktu mulai sekarang agar kewajiban kamu sebagai murid terpenuhi. Beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah buat keyakinan kelas. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah sesuai dengan kesalahan yang kamu lakukan hari ini? Tanggung jawab, Pak. Bapak ingin tahu bentuk tanggung jawabnya itu. Apa kesalahan yang dilakukan? Nanti setelah pulang sekolah. Bapak berharap agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi dan kedepannya kamu jadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk paparan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan simulasi bersama Pak Agus tentang segitiga restitusi, betapa pentingnya disiplin waktu, disiplin peraturan, tanggung jawab. Saya paham betapa pentingnya komitmen keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan video diseminasi budaya positif yang ada di SMK Negeri 13 Jakarta. Saya berharap video ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk seluruh warga sekolah di SMK Negeri 13 Jakarta. Dalam video tersebut saya memberikan contoh di mana satu anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian kita lakukan praktek dari segitiga sisi di ruang BK. Kita stabilkan indeks siswa tersebut, kemudian kita validasi keyakinan kesalahan mereka tersebut dan menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati di kelas bersama-sama dengan siswa yang lain. Saya berharap video ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita selaku Bapak Ibu guru atau pendidik bisa mengambil hal positif dalam hal menentukan posisi kontrol kita sebagai pendidik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dari Bapak Ibu Dewan Guru yang telah ikut terlibat dalam video tersebut. Semoga video ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.